Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semua. Semoga Tuhan tetap melindungi kita dan menjagai. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sehingga setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang terdiam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu topik yang paling utama dari buku 1 Korintus ini adalah kekudusan. Sekali lagi kekudusan. Paulus mengarahkan kita untuk selalu menjaga kekudusan tubuh kita, hati kita terhadap makanan dan segala hal-hal yang bersifat pekerjaan iblis. Inilah yang sering menjadi tendensi kehidupan kita, yang memikirkan apa untuk dimakan, apa yang menjadi isi perut, yang seakan-akan telah menjadi tujuan hidup kita adalah makan dan hidup untuk perut. Sehingga dapat kita gambarkan cara-cara hidup yang penuh dengan percabulan, kebebasan yang kebablasan. Hidup penuh percabulan adalah kenajisan yang tergolong kepada kebebasan yang kebablasan, yaitu kebebasan yang berlebihan sebebas-bebasnya. Padahal kebebasan dalam hal ini bukanlah mutlak menyeluruh, melainkan kebebasan yang teratur. Kita bebas makan, tetapi tidak semua bisa dimakan. Kita bebas bertindak, tetapi tidak semua bisa kita lakukan. Inilah perbedaan orang yang sudah mengenal Kristus dan tidak sama sekali, dan yang tidak mengenal Kristus sama sekali. Jadi Paulus mengedepankan kekudusan itu sendiri. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Cukup luar biasa. Dari segi kemampuan mungkin mereka mampu melakukan semuanya, tetapi tidak seluruhnya berguna. Untuk apa kita melakukan semua itu? Walau kita mampu tetapi tidak berguna, malah menjadikan kita buruk dan menyakiti orang lain. Tentang tubuh, Paulus katakan tentang tubuh di ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Artinya makanan untuk perut dan perut untuk makanan itu akan diakhiri oleh Tuhan sesuai dengan masanya. Yang perlu adalah pengendalian diri. Makanan dan pengendalian diri, itulah yang harus kita sikapi, yang harusnya dua mata kebaikan bagi orang Kristen.
Tetapi jika tidak bisa dikendalikan, itu akan menjadi musuh. Janganlah melakukan percabulan, sebab itu najis dan dimurkai oleh Tuhan. Bagi orang Kristen yang melakukan percabulan dan juga makan makanan yang tidak baik, maka dirinya telah jatuh kepada kenajisan. Jadi untuk menghindari diri, untuk menguatkan diri, maka waspadailah segala bentuk-bentuk kenajisan. Inilah alasannya pengendalian diri yang perlu bagi orang Kristen. Yang pertama, tubuhmu adalah anggota Kristus. Ayat 12 sampai 15. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerukannya, untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Setiap orang yang tidak menjaga pemberian dan yang tidak menghargai titipan orang, apalagi titipan dari Tuhan, ia hanya memikirkan diri sendiri. Ia adalah jauh dari rasa tanggung jawab, seperti tujuan dari kekristenan itu sendiri. Tubuh kita adalah anugerah dari Tuhan, maka tubuh itu harus dijaga agar tidak jatuh kepada percabulan. Karena tubuh kita adalah anggota Kristus, maka roh Tuhan selalu hadir dalam kita, sama seperti dalam ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, karena Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bukan kamu dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jika tubuh kita adalah milik dan bait Allah, bait Roh Kudus, maka Kristuslah pemilik tubuh kita. Jadi kita tidak berhak menggunakan tubuh kita seperti kebebasan yang berlebihan. Tubuh kita bukan milik kita, itu tergantung kepada Tuhan. Yang kedua, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Keadaan Yesus tersalib di Golgota, bahwa tubuh kita adalah telah ditebus menjadi milik Kristus, maka tubuh kita hidup kembali dan sangat mahal, menjadi hutang yang tidak terbayarkan. Dia telah menebus dengan darah, nyawanya dipersembahkan untuk menebus manusia dari perhambaan dosa dan maut. Jadi kematian Yesus tidak terpisahkan dengan penebusan dan kehidupan umat Kristen. Jadi hidup itu sangatlah tidak terpisahkan dengan penebusan dan kehidupan orang percaya. Dan hidup itu sangatlah mahal. Namun sejak penciptaan, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia pada percabulan. Manusia dihukum setelah terjatuh ke dalam dosa, yang mencoba berjalan terbawa arus dan mengikuti bisikan-bisikan dan godaan iblis, sehingga ia telah terjatuh ke dalam dosa, yang mencoba berjalan dalam kehendak maut, yang ingin melebihi segala sesuatu, bahkan ingin setara dengan Tuhan. Sehingga iblis melalui ular itu memakai situasi itu menjadi manusia yang pada posisinya menjadi tersangka, dan ia mau memakan buah terlarang itu. Jadi setiap orang Kristen harus memiliki kewaspadaan untuk menggunakan kaki, tangan, mulut, dan telinga dan sebagainya alat dalam tubuh kita yang diberikan Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menciderai kemuliaan Tuhan, bukan untuk merendahkan Tuhan. Tetapi orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang menjagai kekudusannya, orang yang memiliki kekudusan dari Tuhan. Tubuh kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal dan menjadikan tubuh kita memiliki kemuliaan. Maka muliakanlah Tuhan melalui tubuhmu. Di era revolusi industri zaman 4 ini, ada banyak orang yang lagi tidak mampu menjaga kekudusan dalam rumah tangga dan keluarga. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak orang yang tidak lagi menjaga kekudusan. Teknologi itu menjadi tuan baginya, yang seakan-akan mampu mengatur dalam setiap gerak kehidupan rohani dan mentalnya. Bapak Ibu,
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika teknologi sudah menjadi Tuhan bagi kita, maka perhatikanlah kehidupan zaman sekarang, betapa rusaknya hidup ini. Dengan maraknya terbongkar prostitusi online, bahkan melibatkan penguasa dunia, penguasa, pengusaha, pejabat, artis, dan para pemuda. Hancur. Mudah-mudahan terjadi, mudah-mudah saja gampang terjadi perselingkuhan melalui dukungan komunikasi media sosial. Bila kita tidak mampu lebih berbijak hati terhadap kemajuan teknologi yang mungkin saja kita ikut tergabung dan pelaku penyebaran dosa, perselingkuhan, perzinahan melalui internet itu. Website, situs-situs yang menggiring banyak orang tergoda. Diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan teknologi yang berkembang. Teknologi tidak salah, maka tidak perlu dihapuskan, melainkan berbijak hatilah menggunakannya. Rajailah diri sendiri mengendalikan teknologi yang digunakan agar tidak jatuh pada kenajisan, perzinahan, dan percabulan. Tidak sedikit orang yang terjerumus yang tidak bisa mempergunakan teknologi dengan bijak. Mereka jatuh ke dalam kesombongan. Tidak bisa mempergunakan teknologi dengan baik, dengan hanya membuat media statusnya yang hanya bersifat memuji-muji, mengagung-agungkan diri, lalu merendahkan orang lain, berbohong dan berberita hoaks sesuai selera. Kadang-kadang lebih banyak berdoa menyampaikan doanya ke Facebook ketimbang ke Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah pengaruh yang membawa banyak bangsa semakin lebih jatuh ke dalam dosa. Yang tidak menyadari sudah menyakiti orang lain. Setiap hari, setiap menit mengganti status. Padahal itu semua dilakukan dengan kesia-siaan. Di ayat 12 dikatakan, tetapi bukan semuanya itu berguna. Semua bisa saja dilakukan, tetapi apakah berguna atau berdampak baik terhadap diri kita dan lingkungan? Kadang-kadang lebih banyak bohongnya, ber-Facebook ria, ber-YouTube ria. Untuk apa bila hal itu membuat orang celaka? Orang yang tersakiti perasaannya bila kita memberitakan berita hoaks. Rajailah diri agar jangan menambah dosa. Dosa telah merusak hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, dan juga hubungan manusia dengan sesama. Karena kita lebih tunduk kepada media teknologi daripada kepada Tuhan. Di ayat 18 dikatakan, saudaraku, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Setiap pekerjaan yang dapat membawa petaka kepada sesama karena percabulan dan perzinahan, kecemaran terhadap tubuhnya sendiri, menghina diri sendiri karena percabulan dan perzinahan, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Agar setiap orang bisa mengendalikan diri dalam menggunakan teknologi adalah orang-orang yang memahami makna kebebasan. Tetapi kebebasan yang harus memberi pengaruh positif pada diri sendiri dan juga terhadap lingkungan. Yang dimaksud kebebasan itu adalah kebebasan yang sesuai dengan kehendak Bapa dan menjaga kekudusan dan tunduk pada Tuhan melalui gerejanya, di rumah tangga maupun di tengah-tengah masyarakat. Kebebasan yang tidak hanya menunjukkan penyakit kepada sesama, yang membangun jemaat dan rohani moral dalam kehendak Tuhan. Kebebasan yang membangun persekutuan yang baik dan maju sebagai bukti kasih yang benar dalam Yesus. Jangan karena kebebasan supaya kebiasaan bebas, supaya kalian menggunakan mobil yang tidak benar. Misalnya, mari yang dibutuhkan adalah kejujuran, bukan kebebasan sebebas-bebasnya. Orang kecil belum punya umur tetapi sudah dikasih mobil. Kebebasan yang tunduk pada aturan, peraturan, hukum atau undang-undang di tengah-tengah pelayan bukan karena kita berkuasa,
tetapi karena takut akan Tuhan. Kebebasan yang berbuah kerendahan hati, bukan kesombongan dan kemunafikan, dan juga karena menindas penyalahgunaan kekuasaannya menjadi menindas orang lain. Bukan kesombongan, tetapi pengendalian diri sangat dibutuhkan seperti tertulis dalam Galatia 5:2. Setiap orang bisa saja memiliki moto seperti orang Korintus, bergiat sosial, berhati tegar, berotak encer misalnya, cerdik. Ada juga motonya, semangat adalah jalan menuju sukses dan semangat adalah sahabat. Setiap moto memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan. Seperti jemaat Korintus memiliki moto semboyan, segala sesuatu adalah halal bagiku, karena mereka menganggap bahwa karena mereka sudah ditebus oleh Tuhan, maka mereka melakukan apapun sebebas-bebasnya. Bagiku itu adalah kelewatan. Maka orang Kristen di Korintus melakukan dosa seksual itu no problem, selagi masih nyaman. Jika kamu merasa nyaman, lakukan. Akibatnya adalah banyak sekali pelanggaran seksual, banyak keluarga yang hancur, berantakan, yang menganut prinsip hidup seperti ini, asal nyaman saja. Bisakah asal nyaman? Kalau seseorang merasa nyaman dengan berselingkuh, apakah dia berselingkuh? Kalau dia merasa nyaman ke tempat pergi ke tempat pelacuran, dia melakukan segala sesuatu sesuka-sukanya sehingga membuat orang tersiksa. Berbahaya. Diperlukan prinsip hidup Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini bukan milik Kristus. Hidup itu adalah anugerah Tuhan yang kita gunakan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan dan menolong orang lain. Lakukanlah segala sesuatunya karena takut akan. Seorang pria yang adalah jemaat yang bertemu dengan seorang pendeta yang adalah gembala sidangnya. Di jemaat itu pendetanya bertemu di jalan. Lalu Bapak pendeta ini berinisiatif mengajak jemaat ini untuk makan malam. Setelah makan malam selesai, Pak pendeta pun dengan gembira membayar makanan mereka, pesanan mereka. Sebelum mereka berpisah, terjadilah percakapan singkat di antara mereka. Lalu jemaat ini bilang, Pak pendeta, tak usah saya berterima kasih untuk makanan yang sudah Bapak berikan, karena itu adalah, kenapa? Kata pendetanya, karena semua yang Bapak berikan itu adalah milik Tuhan. Karena semua yang Bapak punya itu sebenarnya juga adalah milik Tuhan. Lalu Bapak pendeta pun hanya senyum kecil tanpa meresponi perkataan jemaat tersebut. Mereka bersalaman dan berpisah. Tetapi sewaktu mereka bertemu lagi di jalan, terdorong rasa lapar, jemaat ini pun berinisiatif untuk mengajak Pak pendetanya ke restoran bersama untuk makan malam. Lalu jemaat bilang, Bapak pendeta, saya lapar, kita ke restoran yuk, yang kemarin itu kita kunjungi, yuk makan. Lalu Pak pendetanya tanpa berpikir sebentar, dengan senyum ramahnya dia pun menjawab, maaf ya Pak, karena uang dan segala yang ada sama saya adalah milik Tuhan. Jadi saya tanya dulu, apakah boleh saya ikut? Saya tanya dulu Tuhan, apakah boleh saya makan di restoran itu selagi bersama Bapak? Coba. Maka hidup ini lakukanlah kebaikan dan takutlah akan Tuhan. Bijaklah dan mengendalikan dirilah mempergunakan kemajuan teknologi.